Angela sudah berkenalan. Manggilnya aku apa? Kadiba. Oke, Kadiba. Biasanya kawan-kawan gitu juga. Jadi kita sini kan sudah sesuai perjanjian, udah konseling berdasarkan itu kan hasil asesmen kayak Buan kan disuruh mengisi kayak apa kemarin tuh? Asesmen tes itu. Nah itu kan ada hasilnya. Nah jadi Buan ini beberapa ada yang ditarik gitu. Terus gini, gini jalan manggilnya. Ini acuan aja bisa aja kan misinya kan kayak kadang bisa aja lo kadang bisa terbawa suasana kayak kawan-kawan tuh ada kerja kenapa bisa masuk gitu nah jadi gue lanjut soalnya di ini semester 2 semester 2 jadwal kuliah padat kan emang? Iya dari pagi sampai sore. Pasti itu sampai malam kadang-kadang. Jumat ya? Iya. Senin Jumat. Memang Pang kadang juga semester 2 nih lagi banyak. Semester 1 sama Pang ada? Semester 1 kemarin masih lowong soalnya saya masih sistem SKS. Mas ada online nggak sih? Yang semester 1 online. Semester 1 saya perlu online di rumah. Berarti di Samarinda sana aja? Nggak ke Banjar? Iya. Baru ini? Baru. Dan kos di mana? Di Kuripan. Dekat. Berarti jalan kaki? Jalan kaki kah ke kampus? Bisa jalan kaki, tapi kadang-kadang sampai ke Gajah juga kalau lagi buru-buru. Kawan-kawan ada yang sekos lah? Enak Pang gitu? Kalau deket enak. Ya lo kalau nggak deket ya enak juga sih. Kalau dekat kan banyak aja lah di kampus. Kalau teman dekat kan nggak ada sih. Kalau cuma teman ya ada. Kayak kawan yang rancak sekelas gitu. Nggak yang circle-circlean gitu. Iya. Kawan kampus nggak ada yang kayak gitu yang dekat banget. Ada sih, cuman satu orang itu dan dia kayak datang pergi gitu. Kan udah ada circle baru. Karena itu teman lama dari Samarinda juga. Satu prodi tapi cuman terpisah. Ini kenapa lagi? Ini kan kita sudah kenal jelas semalam tuh lah banyak cerita juga. Maaf semua tuh kada terbalas di akhir tuh kayak wah baru cicakku tuh lihat nih chatnya. Jadi lanjut biar lanjut hari aja dah gitu lanjut masalah. Jadi ada kabar gini hendak disampaikan gitu dari Tian nih ya ada yang ganjal kah, ada masalah kah yang mau nanti cari solusinya gitu nah biar kita sama-sama supaya bisa bantu. Apa ya? Sebenarnya masalahnya kayak rasa saya baru kelar juga sih kalau masalah-masalah begitu. Kemarin apa di dalam chat tuh kayak susah konsentrasi kah? Oh iya, masih masih lumayan sih, nggak ada motivasi buat ngerjain apapun. Tapi mungkin kurang entertainment aja mungkin kemarin karena lagi padat. Terus juga mau ada acara jadi rapat tiap malam, kuliah sampai sore kayak gitu kan. Ada organisasi juga? Ada. Di itu kah himpunan kah? Di luar kampus kan? Iya ada. Itu organisasi ini bisa sampai malam biasanya? Tapi saya rapatnya dari jam 9 sampai jam 1. Wah. Lalu nanti karena siangnya full kuliah gitu. Iya. Terus malam kan tarawih dulu. Mana rapat? Tapi rapat masih online. Efisiensikan. Tapi dari kuliah nih ada itu kah kesusahan kan sih? Kayak jadwal yang kayak itu nah kayak kadang saya capek banar gitu nah. Sebenarnya kalau jadwal tuh saya bisa mikirnya kayak anggaplah sekolah SMA gitu jadi kan full juga dari pagi sampai sore. Cuman karena online ini Pak jadi kan banyak distraksinya ya. Jadi materi itu kurang masuk di otak.
tapi begitu ujian udah ngangong aja ujian. Ini udah kelar Baru selesai, baru masuk. UTS ya? Saya sistemnya blok, jadi per 2 minggu ujian. Oh. 2 minggu ujian, baru nanti ganti blok, ujian ganti blok kayak gitu. Tapi di akhir tuh ada UAS gitu kan? UASnya buat matkul yang SKS kayak bahasa Inggris, bahasa. Kan ada UTS, ada UAS. Apa? Lo kayak merasa kayak adakah perubahan antara SMA sama kuliah gitu? Nah, kalau semester 1 kemarin saya merasa lebih lowong kuliah daripada SMA, karena kan matkulnya masih dikit, terus kayak cuma 3 jam, 2 jam pulang, sehari bisa cuma 1 matkul, 2 matkul. Nah begitu pindah ke sini semester 2 masuk materi kedokterannya, wah udah langsung jeder-jeder, malah banyak prakteknya ya. Terus juga kemarin sempat kena COVID di awal, jadi kayak down, kan pas kena blok yang tugasnya banyak banget. Saya nggak tidur seminggu. Mana pas kena COVID-nya lagi di sini? Iya. Sendiri pula. Oh ya nih, sebelumnya kita ketinggalan. Ini kan ada asas kerahasiaan. Jadi pokoknya apa yang disampaikan di sini kita antara kita aja. Ya, mudah-mudahan bisa dipercaya. Semoga kita dapat solusi juga. Dari itu kan ya dari belajar lah. Tadi kalau pertemanan ya nyaman aja lah di lingkungan kampus. Kalau pertemanan nggak ada masalah sih, cuman sekarang saya ngerasa sedih aja karena punya teman dekat yang bisa kayak benar-benar deket gitu. Tapi kayak ya udahlah. Kalau teman dari SMA yang sampai sekarang masih temenan? Ada yang saya bilang teman dekat saya satu lagi itu yang saya bilang teman dia dari SMP mah. Cuma kan orang ini dinamis aja ya, ketemu teman baru, kumpul sama teman yang baru. Maksudnya saya keluar dari range dia, tapi kayak ya udahlah gitu. Nggak berarti hidup saya berhenti juga tanpa temen kok. Sedih tuh. Tapi itu berpengaruh lah sampai ke kuliah gitu. Juga ini masalah itu. Kalau misalnya saya lagi lihat-lihat IG, nggak berpengaruh sampai kuliah sih kayaknya. Cuman ya sih lumayan, soalnya kan belajar bareng kayak gitu kan. Jadi ya ada iri hati juga, kok pengen juga belajar bareng gitu. Tapi kayak ya udahlah. Jadi sekarang sering sendiri aja. Kalau di kampus sih nggak pernah sendiri, kayak berbaur aja sama orang-orang. Cuman kalau di kelas ya sendiri, nggak pernah keluar kelas karena nggak ada yang ngajak kan. Biasa aja sih, mau penyendiri. Jadi sempat ada itu pengaruh juga ke kuliah. Sempat sedih. Bawa sampai ke perasaan sih kayak kadang kangen cuman kayak lupa sudah kayaknya tuh. Betul. Kadang ada aja yang kayak beruntung di pertemanan, kadang beruntung di percintaan. Saya juga beruntung di dua-duanya. Tapi ya itulah, manusia itu dinamis. Ya tadi sosial. Mau lihat dulu lah. Mau lihat. Nah, jadi silakan dari saya dulu. Ini di sini lumayan nih, aman kalau dilihat kayak dari kesehatan. Ada sering sakit nggak? Enggak pernah sakit, nggak pernah masuk rumah sakit. Iya, soal COVID nih. COVID teman juga di kos aja mendekam aja di kos, nggak mau ngapain. Soalnya mau kemana-mana juga nggak sempat, tugasan dulu. Punya hobi nggak? Punya, baca komik doang paling. Simple. Iya. Pokoknya bisa di mana aja. Makmur aja kan sih. Makmur. Enjoy aja lah. Banjar enak aja. Enak nggak di Banjar? Kurang lebih aja sama Rinda. Soalnya kan sama di Kalimantan juga. Iya. Jadi kayak kurang lebih. Cuma nggak familiar aja. Terus juga nggak ada keluarga. Nggak ada bisa sendiri. Pulang biasa kapan? Belum pernah pulang. Nanti insya Allah pulang kalau bisa. Semoga nggak ada Hari raya. Nggak ada apa-apa tiba-tiba disuruh ke kampus. Karena libur tuh pendek biasa. Iya. Hari puasa nggak? Puasa. Nah, kayak dan
pribadi, soalnya kayak itu ke diri seorang nih dari masa-masa yang didatang nih, kayak relax saja kah nanggapnya gitu mah. Jadi gimana nih? Kayak kan yang kita tuh macam-macam masalah lo yang datang tuh, nah kadang udah kesendirian seorang nih, nah kayak rasa patah banget sampai kayak bisa rasanya tuh lu capek banget sampai kayak ini bakal kadang kayak merubah kebiasaan kah kayak pian tuh. Nah rajin kan lawan kawan tuh lo Ya keripet tadi. nggak tahu Oke, betul nggak? Karena saya penurut kan, jadi saya ngerasa ya jalanin aja lah, siapa tahu toh dia selama ini juga kalau ngikutin pilihan orang tua senang-senang aja gitu. Jadi saya pikir mungkin kedokteran juga. Saya berusaha kayak ya udah nggak apa-apa jalanin aja. Tapi ternyata setelah saya ngerasain kedokteran tuh kayak waduh gimana nih, mau nolak nggak bisa. Saya mau SBMPTN lagi, disuruh kedokteran lagi. Kalau nggak kedokteran nggak dikasih restu lah, nggak dibolehin ngambil. Pas dari kedokteran pindah gitu katanya. Terus saya ada harga diri orang tua, harga diri sendiri juga. Jadi saya ikut UTBK lagi, tapi ya pindahnya kedokteran lagi. Jadi langsung nggak jadi ikut lagi? Jadi cuma ya kedokteran lagi. Beda prodi gitu, Beda kampus ya, aja, kampus. cuma pindah kampus biar dekat rumah gitu kan. balik ke sana berarti Ya, kalau keterima. Saya juga udah persiapan untuk itu. Nggak sempat. Ini kan kayak kaget loh sama kurikulum ini, sama pelajaran di kedokteran. Emang kayak sampai nyerah gak? Sempet sih saya nyerah, karena ngerasa kayak apa, belajar sekeras apapun juga nilainya jelek gitu. Jadi kayak ya udahlah, nggak usah belajar gitu. Kemarin sempat mikir gitu juga sih, cuma endingnya itu tetap belajar sih. Ya, tapi nggak nyerah sampai yang Tetap kerjakan gitu. Iya, nggak nyerah sampai yang nggak ikut kuliah, nggak ngerjain tugas, nggak mungkin kan, udah dibayarin orang tua kuliah. Tetap sih kerjain meskipun agak setengah hati juga. Ya, oke. Ini kan sudah kita bahas nih keempatnya nih. Kita fokuskan nih supaya itu kayaknya ya maunya ke ranah mana nih, kayaknya deh kan kita tadi bicaranya sama sosial, pertemanan, sama tadi kondisi pribadi juga, terus sama kuliah. Kira-kira Dini mau bahas masalah apa antara tiga itu yang lebih mengganjal dan banyak mau diungkapkan antara mungkin sebenarnya mungkin pertemanan sih, cuman kayak ceritanya bakal panjang banget ya. kalau maunya itu ya nggak apa-apa. Nggak apa saya, nggak Ya. apa, pertemanan aja deh, Ya. pertemanan aja. Yang urgensinya kamu aja di mana? Kayaknya sekarang pertemanan deh. Ya, pertemanan. Mau cerita dari mana nih? Bingung juga deh. Cerita pertemanan sama yang teman deket saya itu deh. Gimana ya? Mungkin ada anak itu tuh dibilang teman dekat saya tuh iya, karena kita udah temannya dari SMP. Terus satu circle juga kan dari SMP. Cuman saya tuh dari SMP sama dia tuh nggak deket sebenarnya. Kalau dibandingin sama teman saya yang satu circle lain, anggaplah deket karena kebetulan satu circle gitu, nah udah terlanjur dia deket sama teman saya deket sama teman saya yang satu circle ini, jadi kayak kebetulan nyambung gitu. Iya, jadi bukan karena saya emang satu frekuensi atau gimana, tapi kayak udah ketemu, udah deket, mau jauh juga nggak bisa. Kalau saya di situ juga gitu. Jadi saya ngerasa sebenarnya saya tuh sama dia kurang, nggak terlalu deket banget ya. Itu misalnya dari SMP gitu. Cuman dari SMP saya udah ngerasa nggak deket sama dia. Misalnya saya nggak bareng. Nggak sama sekolah. Nggak samanya nggak sama. Tapi masih ketemu Ya, sering. masih Kayak main. emang rumahnya deket. Enggak, lo agak jauh dari rumah saya sih. Dia sering jemput. Enggak. Kita ngumpul di satu tempat gitu lah biasanya kan. Jadi nggak yang bestie banget gitu, enggak. Itu beda teman lagi. Saya tuh sebenarnya nggak pengen satu sekolah sama dia, karena ada beberapa sifat dia yang membuat saya ngerasa aduh susah nih kalau misalnya ketemu dia lagi gitu. Saya ngerasa jahat banget nih sekarang. Ini nggak bakal kesebar kemana-mana. Ya, aku nggak
kena kawan kamu juga jadi muka dua banget nih saya. Iya mama kan kada kenal juga. Mungkin yang saya kurang suka dari dia tuh karena dia anaknya self-centered banget nih. Jadi apa-apa tuh semua tentang dia gitu. Nggak ada celah buat saya bercerita tentang diri saya ke dia. Jadi kita ngerasa kayak apa sih gunanya saya berteman dekat sama dia kalau saya tuh nggak bisa juga gitu mendekatkan ikut sharing. Selalu dia yang cerita, gimana ya Din, aku gini, aku gitu. Saya cerita masalah hidup saya baru setengah jalan dia potong. Baru digabung sama cerita hidupnya dia, baru saya kayak ya udahlah nggak usah cerita apapun ke orang ini gitu. Terus sih mungkin itu aja sih yang bisa diceritain karena saya ngerasa mau ngejauh nggak bisa, tapi mau deket juga agak males gitu. Karena emang anaknya seperti itu. Dan anaknya tuh tipe yang ada teman baru saya lupain gitu loh. Jadi kayak aduh. Jadi kayak ini sudah pernah terjadi sebelumnya dan ini kan di kuliah kan nih itu kejadiannya ditinggal waktu dari sekolah juga pernah. SMP juga gitu sih. SMP juga gitu anaknya kan berteman dekat sama kita nih. Habis itu dia menjauh beberapa menit. Dan santai kayak menjauh. Terus ya biasalah drama anak SMP baru pertama kali berteman dengan dekat jadi kayak aku dijauhin sama kalian padahal dia yang jauh dari kita. Kayak mulai saat itu saya udah bete sama anak itu ke bawah sampai sekarang. Terus kebetulan juga saya pernah sakit hati sama dia yang nggak dia ingat kejadiannya gitu. Biasa. Tapi kan waktunya lama nih dari SMP gitu loh. Coba agak pendendam tuh ya anaknya. Cuman apa ya mulai di itu kayak mau aja sampai sekarang tuh balik lagi sama ini tuh kenapa? Karena yang apa ya keadaannya tuh begitu gitu kan udah titelnya tuh temen dekat dianya juga selalu ada gitu. Nah jadi kayak saya mau menjauh ke yang lain tuh nggak ada gitu. Yang paling sejauh ini yang paling bisa deket ya dia, tapi saya juga di saat yang lama nggak mau mendekati dia gitu. Saya mau cari teman lain, cuman udah kalah start jadi udah nggak dapet temen deh gitu. Salah sih. Jadi rasa kalah di situ gitu. Kalah start sama dia nyari temennya gitu. Dia udah dapet teman baru, saya masih ngangung-ngangung nyari temen gimana gitu. Begitu masuk kampus udah pada punya circle kan jadi kayak waduh, ya udah deh dia lagi gimana sih caranya gitu. Bisa lah. Cari temen tuh bisa. Cuma kan nyari yang buat circle tuh susah kalau udah circle sih. Perlahan. Daripada ini kan kayak dilihat kayak kalau selamanya terus sama dia apa aja ya perasaan jadi sakit hati aja makan hati aja deh. Terus nih kan nih memang ini kayaknya yang kadang ada kontak-kontakan lagi sampai sekarang. Kontakan terus soalnya kan satu prodi satu kampus. Dia masih jalan berdua. Masih dia kan sering ke tempat saya juga, saya ke tempatnya dia gitu kan. Cuman kalau misalnya berdua tuh kita sebenarnya berkonflik gitu kayak misalnya lagi berdua. Iya kalau lagi berdua tuh pasti ada aja yang didebatin yang dia tuh kayak apaan sih kamu nggak denger misalnya kayak saya lagi cerita gitu kan baru dia mau main HP seperti biasanya kan selalu seperti itu gitu. Saya bilang dengerin kan aku cerita gitu. Kemudian dia bilang apa sih kamu juga nggak dengerin aku cerita. Terus saya pengen tapak kayak selama ini saya selalu dengerin Anda cerita gitu. Ya memang kalau pasnya cerita tuh kayak ditanggapi gitu sih jadi sampai itu kayak nyambat. Kalau dia cerita selalu saya tanggapin sih karena kan saya juga ya kalau orang cerita sedih lah kalau nggak ditanggapin gitu. Meskipun saya kadang-kadang kayak ceritanya tuh nggak ngerti juga ini aku harus menanggapi apa gitu kan. Tapi kalau saya cerita tuh gitu lah. Ya paling mantap nggak ditanggapin sih. Cuma yang kemarin bikin pak saya paling sakit hati tuh saya manggil dia 3 kali di dalam kamar kos nih yang sempit dan maksudnya kayak jaraknya paling cuma 2 meter gitu mentok. Dia tuh kayak gak nyambet 3 kali. Terus dia main HP. Habis itu kalau HP digedein baru kayak saya tersinggung benar tuh kayak gue lagi manggil kenapa emang saya lagi manggil tapi tuh malah begitu responnya gitu. Jadi cerita keburukan orang kita gibah. Nah apa yang mengganjal gitu diungkapkan gitu, yang itu sih ganjal. Saya pengen menjauh dari dia tapi saya nggak punya orang lain yang bisa diajak bisa saya rasa sebagai teman dekat gitu. Saya pengen ngerasain juga ya punya teman dekat di kuliah gitu. Bisanya ke dia tapi saya mau cari yang lain nggak sempet lagi udah punya circle sendiri gitu. Masa sih mikir gitu?
Iya, soalnya kan emang begitu. Soalnya kayak mau ngumpul sama yang ini udah punya teman yang itu, mau ngumpul sama yang ini udah punya teman yang itu. Jadi kayak, aduh, kemana nih? Ya kan, mikirnya kalau situ. Terus ada nggak misal cara gitu kan, biar yang ini nih caranya kayak dini banget, cara deketin orang gitu, yang mau dilakukan biar bisa deket sama orang gitu, biar dapat kawan gitu. Ada sih, karena kalau misalnya di depan orang lain juga saya ini tipe yang kayak yang pelawak gitu lah kalau di depan orang. Jadi humble aja sebenarnya. Kelihatan emang kayak per 10 menit gitu biasa stop gitu. Waduh, nggak apa-apa yang jawab lu gitu. Aku tadi kalau misalnya yang sampai temen deket yang kayak main bareng satu circle tuh nggak nyampe ranah itu, cuma sekedar deket di kampus. Kalau di luar kampus ya udah nggak pernah ngobrol lagi gitu. Kalau ngelawak ya ngelawak aja, kalau ketemu sama teman-temannya ya pada ketawa-ketawa juga gitu kan, deket-deket aja, seneng-seneng aja sama saya gitu. Padahal ada kemauan padahal mau deket gitu sama orang itu. Saya kan pengen deket gitu. Tapi cuman apa yang membatasi itu? Menurut Dini, kalau saya sih membatasinya mungkin entah saya yang menarik diri mungkin ya, atau saya nggak ngerasa menarik diri sih. Soalnya saya juga usaha gitu kan buat biar bisa deket. Cuman mungkin saya ngerasa mereka udah punya temen, jadi kayak saya mau masuk tuh nggak ada celahnya gitu menurut saya sih. Soalnya kayak kan mereka udah satu frekuensi nih, selalu jalan. Misalnya ada satu teman yang pengen saya deketin, terus dia nih udah punya temen yang udah punya circle yang satu grup WA, satu grup Line, satu grup IG, yang kayak gitu loh. Kan saya nggak mungkin nimbrung masuk ke dalam grup tiba-tiba kan. Jadi kayak sedangkan kalau saya mau deket sama satu orang ini doang sih kayak susah juga kalau cuma deket sama sebiji ini gitu. Jadi itu sih yang membatasi saya. Paling saya ngerasa mereka udah punya temen, terus gimana cara saya masuk gitu. Saya pikir di awal kuliah kemarin karena semuanya pada belum kenal, lebih enak kan, gak ada yang kenal gitu. Kemarin udah dapet juga yang pas kuliah online kemarin semester 1, udah ada nih satu grup gitu, kita ngobrol terus, main bareng, ngobrol kan. Tapi begitu offline nih pada nyebar. Iya pada nyebar gitu. Yang ini sama circle yang ini, yang itu sama circle yang itu. Jadi saya ngerasa kayak, waduh, satu-satunya tempat yang saya anggap sama dekat nih pada nyebar, terus saya kemana dong gitu. Padahal sudah rasa nyaman aja, kayak bisa aja nih aku percaya sama ini, bisa sama mereka nih soalnya kan deket gitu. Sekalinya begitu pas ketemu offline tuh kayak, wah aku udah canggung, yang lain udah punya circle masing-masing sendiri gitu kan. Jadi kayak ya gimana lagi nih, saya harus kemana lagi gitu. Pernah lah kayak gini tuh, ada nih kan beberapa orang jadi sudah ketemu beberapa orang kayak mengusahai kesan, aku mengusahahi pokoknya kawannya ini barang gitu. Nah satu ini siapa tahu aku tuh bisa satu frekuensi sama kawan-kawan yang lain juga, jadi kayak aku tuh punya grup gitu. Pernah kayak hendak mengusahahi ini gitu? Pernah, tapi ya itu mereka ternyata udah membuat grup sendiri gitu, jadi saya nggak bisa masuk gitu, udah terlanjur telat itu sih. Jadi cuman bisa jadi sekedar teman di kuliah kalau ketemu. Berarti penghalangnya kayak menurut dia penghalangnya lebih ke kondisinya sih kayaknya. Mungkin pengalaman karena menurut saya kondisinya sih, karena saya kalah start terus gitu loh sama orang-orang ini dari temannya gitu. Sedangkan yang sisa-sisanya ini yang nggak satu frekuensi gitu, jadi kayak susah juga. Berarti lebih itu kayak ini kayak rasa satu frekuensi sama satu orang ini, cuman teman-teman circle lain tuh nggak masuk di kita gitu. Jadi mau gabung nggak bisa gitu. Dan kalau mau deket sama satu orang ini kesannya kayak ngambil. Kurang lebih ngambil juga sih. Tapi kayak lebih ke nggak bisa juga kan, dia perlu deket sama temannya sendiri gitu. Saya nggak mau jadi kayak menghalang dia deket sama temennya. Tapi kan kita kembali lagi tadi kayak manusia tuh dinamis, kayak kawan kerja yang itu kan ini bisa, yang sebenarnya kayak itu tuh deket kayak kan, tapi saya bisa aja kayak bisa ke lain gitu. Nah kenapa yang kawan yang kan baru ketemu nih, berarti kan bukan tidak mungkin ya bisa jadi teman kita. Pernah mikir? Saya pernah mikir gitu. Cuma saya mikir kayak, kan saya sempat diajak nih sama si teman deket yang satu biji nih, yang itu
kayak gabung sama teman-teman APK, saya tuh ngerasa saya nih deket sama mereka gitu. Nah, saya deket sama satu orang lagi di hubungan mereka itu. Terus saya kayak udah seneng gitu kan, terus si cewek ini bilang ya bikin grup lah sama gini gitu. Baru saya udah seneng gitu kan, cuman temennya yang lain kayak mukanya langsung mereka tuh nggak nanggepin gitu kan. Jadi kayak oh iya saya ngerti, emang saya outsider gitu lah. Terus saya jadi bikin grup. Jadi nggak dibikin sama sekali. Padahal kan ya kenapa nggak ditulis aja kayak kalau itu tuh kan sudah ada rasa nyaman gitu, kenapa karena sering jalan sama mereka. Saya nyamannya sama satu orang ini sih, sedangkan mereka berteman berempat lah. Saya deket, saya merasa nyaman sama satu orang ini. Jadi saya mikir gimana cara saya bisa menyamankan diri dengan 3 orang yang sama yang lain gitu. Itu sih menurut saya penghalang. Jadi kayak ending-endingnya juga ya udah deh saya deketnya sama si orang ini aja. Deket tapi nggak yang sampai deket banget gitu, enggak sih. Tapi ya deket lumayan. Saya sempat senang juga kemarin bisa deket sama dia gitu. Kalau ketemu di kampus ya yang ngumpul sama dia gitu. Tapi tentu saja circle-nya yang lain juga ada. Jadi kalau udah dia sama circle saya tidak mendekat. Sebenarnya memang suka sendiri juga. Saya saya senang menghabiskan waktu sendirian. Tapi kalau di kampus nggak suka sendiri. Kalau saya tipe yang kalau udah sendirian ya udah sendirian. Tapi kalau di depan publik nggak mau sendirian gitu. Ada masa-masanya misalnya seharian tuh pengen berteman, nanti malamnya sendiri. Tapi kan nih selama ini kan nggak ada bahasanya dari circle ya yang menetap, tapi lingkungannya baik-baik aja kan. Nah itu kayak sikapnya ke diri nggak yang dikucilkan gitu, enggak. Justru orang-orang tuh kayak yang gini gitu cuma ya sekedar mungkin orang kayak lihat tuh sebenarnya kayak orang friendly banget gitu ya, mungkin orang lihat saya friendly tapi bisa itu kayak bisa social butterfly gitu kayak bisa ada sih kalau masuk terang mikir kayak aku tuh bisa aja kemana-mana gitu. Bisa, saya ngerasa saya tuh lumayan lah kalau dibandingkan sama yang dulu, karena saya dulu sudah dulu pas SD kan sempat nggak punya teman sama sekali gitu. Jadi saya mulai saat itu saya berusaha banget biar saya bisa punya teman semenjak SMA. Bener-bener yang aku diusahain biar bisa punya teman gitu. Gitu sih, jadi kayak masih berusaha gesan cari circle masih. Tapi kayak ya udah kalau nggak dapet ya udah gitu. Ya udah lah, nggak berhenti juga hidup kalau nggak punya circle. Eventually juga ada insya Allah. Ada usaha nggak kayak nih aku tuh kayaknya harus mepet bareng atau kayak apa gitu sama ya walaupun perlahan kayak dekatnya satu orang, tapi pelan-pelan kayak kita tuh kalau sering kumpul bisa aja kita tuh jadi nyambung gitu. Ada sih. Soalnya kalau misalnya tiap kali saya diajak saya selalu ayo gitu. Soalnya kalau misalnya nggak ikut kan apa tuh? Tanda udah waktu habis. Belum masih berapa menit terakhir ya. Iya. Ya ada usaha kayak selalu kalau diajakin selalu gas aja gitu. Cuman ya tentu saja mereka ada forum sendiri di luar itu kan. Cuma event-event tertentu aja yang saya ikut gitu. Kan saya nggak mungkin tiba-tiba nimbrung kalian mau belajar gak ikut dong gitu lah. Mungkin sebenarnya mungkin banget, cuman saya nggak enak aja ngerasa nggak tahu diri. Jelas aja sama diri sendiri. Coba lah gitu lah ya. Coba. Terus kayak memang bang ya itu tolak ya kali kita simpulkan tuh kita nih kayak kan nyamanan juga orang lo mengambil itu, tapi ya apa bang kayak misal ya tadi lo ada circle tapi kan bisa aja kayak mampu aja sudah kesana walaupun kada dekat tapi kan mampu saling anggapannya itu tuh kayak kita tuh ambil nyamannya benefitnya aja sama-sama kawan-kawan tuh kalau kayak kita tuh dapat senang sama-sama senang gitu ya ini saya mepet guys sudah gugup banget. Ya kalau mau disimpulkan kira-kira dapat apa nih? Saya harus lebih berusaha lebih keras untuk berteman. Usahanya kurang laju. Enggak sih, enggak gitu lah kayak ya itu tadi nih kuncinya kayak
manusia tuh dinamis. Hmm. Setuju nggak? Setuju, setuju. Nih pulang ojek lagi atau aku antar jam? Nggak usah kak, jauh soalnya saya balik ke kos soalnya kan ternyata skillnya online. Oh, Aku dipan lagi. oh jadi di kos aja. Bener. Tapi kayaknya abis ini dapat ada ya anggapnya aku skala deh kayak 1 sampai 10 kayak dapat kepuasan solusi nih di skala berapa? Kalau solusi mungkin 7. Soalnya solusi